Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-faslul awwal fil wajibati was sunani adh-dhahirati wal lawazimi bi ifsadihi. Pasal pertama ini menjelaskan tentang beberapa wajibat-wajibat, beberapa sesuatu yang wajib di dalam berkenaan dengan puasa, wassunan dan sunnah-sunnah az-zahirah. Ini wajib yang zahirah dan sunnah-sunnah yang zahir. Berarti kalau ada zahir, ada batin. Wal lawazim bi ifsadihi, dan yang memastikan rusaknya puasa. Amma al wajibatu adz-zahiratu fasittatun. Adapun yang wajib adapun hukum wajib yang zahir itu ada 6. Berkenaan dengan puasa ada kewajiban-kewajiban dalam bentuk zahir. Al-awwalu murakabatu awwali syahri Ramadan. Betul-betul mengawasi, mengetahui awal bulan Ramadan. Orang mau puasa maka wajib tahu awal bulan Ramadan, dan mesti dimuraqabah, mesti diawasi wa dzalika bi ru'yatil hilal. Muraqabah itu dengan apa? Dengan melihat bulan. Fa in ghamma, bagaimana kalau berawan teduh? Fa bistikmali salasina yauman min sya'bana, maka dengan menyempurnakan 30 hari bulan Sya'ban. Ini 29, besok apakah tanggal atau belum, maka malam ini wajib muraqabah, mengawasi awal bulan ada atau tidak. Kalau enggak kelihatan, maka sempurnain besok Sya'ban, maka lusa bulan Ramadan. Jadi ikhtilaf bulan Ramadan itu, kalau terjadi ikhtilaf itu hanya ada 2. Dengan hisab, ini tadi disempurnakan 30, itu hisab namanya. Tapi kalau misalnya dia ru'yah, misalnya dia malam itu ngelihat hilal, maka cuma 29 Sya'bannya, besoknya sudah 1 Ramadan. Nah, maka kalau jika 29 malamnya udah ngelihat bulan, sudah ru'yah, maka Sya'ban 29 hari jadinya. Tetapi kalau enggak kelihatan ini banyak masalahnya. Gham itu berawan, kealingan awan lah anunya bulannya, karena hilal itu kan garis kecil doang itu. Nah, kalau nggak kelihatan, ya udah jangkepin Sya'bannya 30 gitu. Artinya bahwa memang boleh, akhirnya ulama menyimpulkan, belum apa-apa udah nentuin hisab aja, udah nentuin gitu, nggak ada masalah gitu. Tetapi itu juga meskipun sudah ditentuin, kalau tiba-tiba dia melihat bulan, tetap gitu. Misalnya dia nentuin pakai hisab 30 gitu, nggak tahu di 29 ngelihat, ya udah berarti pakai ru'yah. Wa na'ni bir ru'yah al-ilmu. Ru'yah ini adalah
ilmu tahu, bukan dengar. Yang ngelihat dia yang puasa. Nah kalau kaitan ngabarin ke orang, dia mesti adil. Adil ini adalah orang yang takwa, orang yang dipercaya, orang yang memang mempunyai kepakaran untuk melihat. Dulu kan nggak ada alat, ngimplang gitu. Wah dia kenal betul ilmu astronomi itu. Kalau nggak kenal susah. Makanya ru'yah itu ilmu. Ya, melihat bulan itu kan berkenaan dengan ilmu falak, ya, berkenaan dengan ilmu astronomi, berkenaan dengan. Jadi bukan melihat gitu saja. Namun sekarang kan ada alat. Gitu. Makanya ulama dulu membagi kepada matla. Matla itu tempat melihat kedudukan bulan. Gitu. Wa yahsulu dzalika biqauli adlin wahid. Dan ini dapat terjadi ru'yah itu dengan perkataan seorang yang adil. Gitu. Perkataan yang adil dari seseorang. Misalnya orang dia terpercaya, memang dia mengerti ilmu falak dan seterusnya, dan dia memang orang yang tidak pernah bohong, ya, dia orang yang dikenal jujur. Nah maka dia bilang saya melihat hilal. Udah. Tetapi bukan dia yang memutuskan juga, tetap qadhi, pemerintah. Enggak boleh dia ayo puasa gue udah ngeliat ayo. Enggak. Tetap diserahkan kepada pemerintah yang menjalankannya. Gitu. Nah, atau orang yang menganggap bukan pemerintah juga, tapi dia satu organisasi besar gitu ya. Di situ banyak pakar-pakar dan di situ merupakan satu lembaga besar yang bisa dipercaya, ya maka itu juga cukup. Makanya kita selalu puasa itu ada dua golongan kan. Golongan Muhammadiyah dan golongan NU. Ya terkadang yang ini pakai hisab, yang itu pakai ru'yah. Kita nggak bisa mengatakan, ngapa sih nggak mau apa namanya kompak, nggak mau bareng. Ya karena memang perkara ru'yah ini, ya perkara menentukan awal bulan ini memang ada dua cara, begitu. Dan itu perkara yang khilafiyah, perkara yang berbeda begitu. Memang ada satu kelompok yang menyeru untuk puasa itu ambrek sedunia gitu ya. Pokoknya di mananya ngeliat udah semua ngikut. Kenapa? Karena sekarang alatnya itu canggih, itu alat mau kita ngelihat dari mana aja kelihatan karena alatnya udah canggih. Itu dan tim yang melihat itu kan memang tim yang terpercaya ya, resmi dari pemerintah. Gitu. Jadi ada memang segolongan yang mau menggalang persatuan dari Ramadan, dari puasa Ramadan dan menentukan Syawal. Ada begitu. Tetapi masalahnya yang jadi masalah mempersatukan orang melalui perkara yang ikhtilaf itu memang tidak bisa lah ya. Kita nyatuin orang dengan masalah, dengan perkara khilafiyah itu susah. Kita kalau mau menyatukan, kita cari pendapat-pendapat atau ya kesamaan pendapat ya. Dengan kesamaan pendapat dan kita duduk bersama menepikan perbedaan ya, itu memang cara yang betul. Itu. Tetapi kalau orang mau menyatukan dari
perkara khilafiyah yang memang itu berbeda pendapat mau disatuin nggak bakalan bisa. Ya, nggak bakalan bisa. Maka ada ungkapan begini, nata'awanu bima tafaqna wa natasamahu bima ikhtalafna, gitu. Kita bekerja sama, ya, bekerja sama bima tafaqna, dengan sesuatu yang kita bersepakat, ya. Dan wa natasamahu, dan toleransi bima ikhtalafna, dengan sesuatu yang kita berbeda. Jadi tepikan perbedaan, duduk dengan kesamaan. Itu cara yang benar. Tapi kalau mau menggalang persatuan dari perkara khilafiyah, dari perkara yang ikhtilaf, itu buang-buang energi. Ya, buang-buang energi. Seperti kita melihat ada orang berbeda di tauhid katanya. Akidah kalau berbeda memang sudah berbeda. Sebetulnya yang berbeda itu adalah furu'il bahas, di pembahasan yang furu gitu. Bukan masalah furu, bukan. Yang dibahasnya adalah far'un min asl. Gitu. Tauhid itu kan yang perlu kita lihat itu ada 3 faktor. Pertama, al-ilahiyat, ketuhanan. Tuhannya Allah bukan? Udah. Kalau Tuhannya Allah, udah berarti sepakat itu ilahiyahnya itu. Kecuali yang satu Tuhannya patung, yang satu Tuhannya ruh, yang satu Tuhannya batu, itu udah jelas. Ya, itu akidahnya lain. Tapi kalau akidahnya Tuhannya Allah, udah sama. Ya, paling berbeda nanti di pembahasan. Ada yang jassam, ada yang syabbah, ada yang abtal, ada yang tansim, ada yang mentasbihkan, ada yang mentaktilkan. Ya, tapi enggak ganti Allah. Dan mereka yang mentajsim juga Tuhan punya tangan, punya, tapi bukan seperti ini. Tetap dia memandangnya Tuhan yang layak gitu. Itu kata dia, kata kita kan salah. Mudah. Kan ini namanya yang dibahas adalah furu'iyatil usul. Allahnya nggak diganti. Jadi seperti itu. Yang kedua, nubuwah, nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah. Dan percaya Nabi sidik, fatona, amanah, tablik. Adapun dia enggak memuliakan misalnya, makanya tidak maulid. Apa ngikutin sunnah, apa melakukan sunnah, kan sama baik. Lalu tentang samiyat, tentang masalah gaib, dia percaya ada hari kiamat, ada hisab, hari siratul mustaqim, selesai. Nah ini kita nata'awan bima tafaqna. Terus fikihnya lihat, rukun Islamnya sama enggak? Puasanya, sholatnya, hajinya, zakatnya, persentase zakatnya. Yang ini 10%, yang ini 5%, yang ini. Sama. Sholatnya ke kiblatnya ke Ka'bah. Puasanya Ramadan 30 hari. Hajinya ke Mekah. Kecuali kalau hajinya misalnya ke Iran, itu udah lain dah. Terus tasawuf, ya, dia mengatakan tasawuf itu akhlak, nggak ada zikir jamaah, bagian, ya, bahasnya mah akhlak, ya perkara dapat atau tidak akhlak, ya Allah yang ngasih, bukan kita yang, ya, jika dia jujur dengan niatnya lillah, Allah kasih, ya. Nah ini yang saya ingin menjelaskan, nata'awan bima tafaqna wa natasamah bima ikhtalafna. Ya,
bekerja sama dengan pendapat yang disepakati, dengan yang sepakat, dan toleransi saling memaklumi ya, pendapat yang berbeda. Jadi kalau menggalang persatuan dari yang ikhtilaf, nggak bisa. Ya. Wah, dia nggak tahlil, dia nggak maulid, dia mau disamain, nggak bisa. Ya. Wah, sholat ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Bagian. Ya, memang kudunya pemerintah itu menetapkan tidak boleh di masjid taraweh 8, tetapi tetap 20, yang 8 pulang gitu. Jangan taraweh 8. Nah, terus yang pengen 20 bagaimana? Itu orang pengen 20 di masjid suruh pulang. Nah, kalau pengen 8 doang kan udah habis 8 pulang deh, yang lain terus. Itu logiknya begitu. Kenapa? Karena imam 4 semuanya 20. 8 itu dinisbatkan kepada Nabi dan kepada hukum tarawih. Kalau mau ngelihat Nabi, mah tarawih itu bukan habis Isya. Ya, tarawih itu tengah malam. Dan tarawih itu nggak tertib. Ya. Mau begitu, dilewekan, jangan ajak orang. Ya, karena sahabat telah melihat ya, ini akan terjadi ikhtilaf, maka sudah diijtimakan oleh sahabat dengan pendapat Sayyidina Umar bin Khattab. Jangan disamain tinggian mana Sayyidina Umar sama Nabi. Waduh, ya, ini kudu direndam di usul fikih dulu gitu. Ya, kudunya mah tarawih itu tetap 20 secara umum, karena mazhab itu begitu semua. Ya, kalau yang 8 pulang. Ini mah ribut. Ya. Mau bikin 20, yang 8 diusir. Yang 8 juga bikin 8, yang 20 diusir. Ya, itu samanya Tom Jerry, namanya Tom and Jerry. Ya. Wa man sami'a wala yathbutu hilalu syawal illa biqaulin adlain ikhtiyatan lil ibadah. Tadi kalau untuk menentukan Ramadan cukup 1 orang yang adil, tapi untuk menentukan Syawal perlu 2 orang yang adil. Kenapa? Karena masalahnya yang akan ditinggalkan ini ibadah. Gitu, ikhtiyatan lil ibadah. Ini jangan-jangan ibadah kita kalau ya salah menerima salah percaya kepada yang memberitakan tentang ru'yat hilal Syawal, bisa-bisa puasa kita kurang. Ya. Makanya diceger dari dulu, diceger ini ngikutin pemerintah baik. Udah, siapa yang bisa ngelihat hilal di sini? Udah bodoh ngikutin pemerintah. Ya, akhirnya oleh ulama-ulama dulu yang di sekitar Bekasi lah, yang ngerti tentang hilal gitu, kayak di Cakung dulu kan ada ulama ya, tahu tentang ru'yah dia. Gitu, jadi ngatain kiai orang Ceger mah puasa blekok Cikarang katanya. Mukanya sampai dekok kena puasanya kurang gitu, karena nggak ngerti hilal katanya gitu. Jadi orang Ceger puasa blekok Cikarang, mukanya dekok, puasanya kurang. Sindirannya begitu dulu. Ya, sebetulnya yang paling benar adalah ngikutin qadhi, ngikutin pemerintah kalau dia ada lembaganya di situ.
Makanya di sini dari zaman Ki Jari udah ngikutin pemerintah baik. Ya. Kalau kita bisa, gitu. Karena begini, misalnya ada orang lihat ru'yah hilal ya, terus ngebilangin nggak percaya orang. Yang wajib puasa dia doang. Jangan maksa orang untuk puasa tuh. Ya. Wah, nggak dipercaya saya. Udahlah, tapi dia wajib puasa tuh, karena yang wajib itu yang lihat. Kalau enggak, mendengar dari orang yang adil, gitu. Wa man sami'a adlan wa wasiqa bi qawlihi wa ghalaba 'ala dhannihi wa galaba 'ala dhanni sidquhu lazimahu shaum wa in lam yaqdil qadi bihi falyatabi kullu 'abdin fi ibadatihi mujiba dhannihi. Jika mendengar dari seorang yang adil dan perkataannya dipercaya dan kebenarannya mendominasi sangkaan, artinya memang kita menyangka banget, bersangka banget bahwa dia itu memang sidik, maka dia wajib puasa. Jangan dengar tuh. Namun masalahnya begini, puasa itu kan ikhtilafnya ada dua aja tuh, niat ru'yah itu, hilal itu, imma hisab, imma ru'yatul hilal, sudah. Nggak ada kasful hilal, nggak ada itu. Ya. Kita selamanya dihebohkan dan pemerintah belum pernah memberikan ketegasan ya, tentang ada orang melihat Ramadan dari kasab gitu. Apa yang dilihat kasabnya itu? Ya, itu kan masalah fikih. Maka hendaklah setiap seorang hamba mengikuti ya, di dalam ibadahnya menurut mujibah dhannih, ya, beratnya sangka. Wa idza ru'al hilalu bi baladatin wa lam yura bi ukhra wa kana bainahuma aqallu min marhalatain wajaba shaum 'ala al-kull wa in kana aktsar kana li kulli baladatin hukmuha wa la yata'addal wujub. Jika ada hilal dilihat di negeri ini, di negeri lain tidak dilihat, dan jarak antara dua negeri itu kurang dari 2 marhalah, kurang dari 81 kilo, maka wajib semua puasa. Kalau kurang jarak 80, ya di sini ngelihat, di sana enggak ngelihat, wajib. Tapi kalau lebih dari 2 marhalah, misalnya 100 meter, 100 kilo dari sini ke Banten kan udah 100 kilo tuh. Di sana ngelihat, di sini enggak wajib tuh di sini ngikut puasa yang ngelihat di sana, karena jaraknya sudah 2 marhalah. Ini menurut mazhab Syafi'i. Ya. Kalau mazhab Hanafi nanti qadhi yang menentukan. Ya. Kalau tadi kan lazimahu shaum wa in lam yaqdil qadhi. Meskipun qadhi pemerintah bisa memutuskan, dia yang ngedengar wajib tuh. Gitu. Nah, karena ada pun yang melihat hilal di negara satu dan tidak di negara lain, itu matlak, yang ada matlaknya tuh. Wa in kana aktsar, kalau lebih dari 2 marhalah, maka setiap negeri ya itu ada hukumnya sendiri-sendiri. Maka kewajiban itu tidak melampaui yang kepada negara lain. Wala budda li kulli lailatin min niyatin mubayyatatin muayyanatin jazimatin. Falau nawa an yasuma sahar ramadhana daf'atan wahidah lam yakfihi wa huwa alladhi anayna bi qaulina kullu lailah. Mesti setiap malam niat di malam hari, niat yang tertentu dan jazim. Ya. Jazim. Jazim itu artinya apa jazim itu? Pasti gitu ya, mesti pasti.
Enggak puasa kapan gitu, enggak mesti pasti. Kalau orang niat puasa sebulan Ramadan sekaligus enggak cukup, makanya kulla lailah di situ. Likulli lailah, setiap malam. Ini mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi enggak. Ya, besok mau puasa maghrib niat. Nawaitu sauma Ramadhana syahran kamilan, sudah. Ya. Kalau Imam Syafi'i kan nawaitu sauma ghadin. Itu harus ghadin tuh. Bukan bukroh, bukan ba'da ghadin. Ba'da ghadin kan lusa. Kudu ghadin. Nawaitu sauma ghadin. Apa terus? Saya niatnya Hanafi soalnya. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri Ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Bukan itu, ini itu wala budda li kulli lailatin min niyatin mubayyatatin muayyanatin jazimatin, itu lengkap. Tadi nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri Ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi kalau niat 1 bulan enggak cukup. Itulah yang kita maksud dengan perkataan kulli lailah. Walau nawa bin nahar, bagaimana niatnya siang, lam yajujhu saumu Ramadan, enggak boleh puasa Ramadan tuh. Wala saumul fard, atau puasa fardu, puasa qada misalnya, enggak boleh niat pagi-pagi, kudu tadi malam. Illa tatawwu, kecuali puasa sunnah. Puasa sunnah mah mau jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11 boleh. Niat selama belum makan. Kalau udah pukrik, tahu pukrik, udah sarapan segala macam baru niat mah enggak, jangan. Tetap belum, masih puasa gitu, masih ya, tetap sampai niat sampai zawal, ba'da zuhur baru, waduh saya belum makan ini ya, niat puasa enggak boleh menurut mazhab Syafi'i. Ya, mazhab Imam Syafi'i ini memang betul-betul ta'abbudi wa ikhtiyati. Gitu. Ikhtiyat itu identik dengan afdoliyat. Ya, jadi dia memilih yang afdol karena bersifat ta'abbud. Ini kan ibadah, kan selalu begitu. Ya. Seperti musafir misalnya. Ya. Itu mazhab Syafi'i banyak yang tidak jamak qasar. Kalau mau jamak juga jamak, enggak dikosor. Afdolnya begitu. Tetap 4 di jamak. Mau takhir, mau takdim sama, tetapi tidak dikosor, dijamak saja. Bahkan banyak yang ngejamak. Ya, banyak yang ngejamak. Karena ini afdol, makanya yang sering ngambilnya adalah ahli sufi. Nah, sufi Syafi'i tidak pernah jamak kemanapun pergi, tidak pernah. Itu kecuali mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi itu dianggap kurang ajar kalau musafir tidak jamak qasar. Gitulah kira-kira gitu. Ya, tapi kurang ajarnya kendor gitu, enggak kencang. Kenapa saya bilang kurang ajar kendor? Kenapa yang ngasih rukhsah itu kan Allah, enggak dijalanin, sombong amat gitu istilahnya. Ya. Emang yang ngasih siapa? Allah. So amat sih loh gitu. Itu mazhab Hanafi. Ya. Ada lagi mazhab Maliki. Ya, kalau mazhab Syafi'i kan pergi musafir, duduk 3 hari, itu selanjutnya sudah kembali ke mukim. Ya. Kata mazhab Hanafi, kalau selama ente tidak istiqror di sini, ya, mau 20 hari dia masih jamak baik. Ya. Itu.
Nah mungkin di situ orang terikat dengan pendapat talfiq, ya, pendapat talfiq. Nah mazhab Syafi'i itu ada talfiq tuh, karena dia betul-betul ta'budi, ibadah ini janganlah pakai nawar-nawar, gitu. Tapi kalau mazhab Hanafi tidak ada talfiq, ya, dia nyaman, dia kembali mukim. Kalau dia rasa tidak istiqrar, beberapa belas hari tetap dijamak saja salatnya. Ya. Dulu kalau Kiai Ceger bilang uang sing pengen lelungan iku ngarah ora salat, katanya gitu. Orang yang pengennya pergi-pergi baik supaya salatnya dijamak qashar gitu. Ya. Kenapa? Karena mereka para sufi Syafi'i itu memang ngambil yang afdal, ya. Dan kullu sufi Syafi'i, makanya setiap orang sufi itu mengambil afdal, ya. Namun yang mazhab Hanafi, kecuali yang dirukhsahkan oleh Allah, itu nggak ada yang afdal, nggak ada. Dia mengatakan tidak ada afdal jika Allah sudah merukhsahkan. Tapi kalau mazhab Syafi'i enggak. Itu. Nah kayak begitu kan berbeda pendapat tuh. Ya. Karena dulu fikih itu hanya, ya, fikih itu dikuasai oleh ahli hadis seperti Imam At-Tusi, Imam As-Sawri, Imam Malik, Imam Maliki, Imam Malik, itu semua bil hadis. Muncul Imam Abu Hanifah bir ra'i, kebakaran jenggot, ya. Makanya Imam Ja'far As-Shadiq sampai melarang Imam Abu Hanifah untuk bertamu, dan dia nggak mau ngelihat. Disebut ahli bid'ah, ya, Imam Abu Hanifah itu, ya. Sampai kalau ada orang datang dari Baghdad, ditanya apakah bersama ente ada yang bernama Nu'man, ya, tidak ada, silahkan masuk. Dia belum melihat orangnya gitu, belum tahu, cuman ngedengar bahwa di Baghdad itu ada seorang bernama Abu Hanifah Nu'man. Ya, dia membangun tasyri' hukum melalui, ya, qiyas, melalui akal. Dianggap bid'ah. Betul pada saat itu, gitu. Karena di Makkah Madinah tidak ada perkara baru, tapi kalau di Baghdad udah timbul perkara baru yang memang perlu istinbat, perlu qiyas. Sampai dia bilang haram majlisku diduduki oleh Nu'man, katanya gitu. Nah maka itu masalah khilafiyah yang tidak ada kaitannya dengan diterima atau tidak diterimanya. Yang ada hanyalah faktor pandangan yang masing-masing memperkuat dengan hujahnya, ya, akan pendapatnya masing-masing. Walau nawa bin nahar lam yajuzhu shaum ramadhana wala shaumul fard illa tatawwu wa huwa alladhi anayna bi qaulina mubayyatatin. Itu yang dimaksud mubayyatah adalah niatnya malam hari, bukan siang. Walau nawa shauma mutlaqan awil farda mutlaqan lam yajuzhu hatta yanwi faridatallahi azza wa jalla shauma ramadhan. Kalau niat puasa mutlak atau fardu mutlak enggak boleh. Mesti niat fardu sauma Ramadan. Nawaitu sauma ghadin, ya. Nawaitu sauma ghadin, gimana? Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi sahri. Ramadan tuh mesti disebut Ramadan tuh. Ya. Enggak boleh diitrakan, dibebasin dari bulannya. Nawaitu sauma ghadin an adai lillahi, an adai lillahi ta'ala, enggak boleh.
Mesti ada fardu syahri Ramadan hadhihi sanati, mesti ditulis. Ya, takut salah, bukan bulan tahun ini lagi, tahun depan. Walau nawa lailatas syak an yasuma ghadan in kana min Ramadan lam yajuzhu. Mesti jazimah, mesti pasti. Niat malam ragu apakah besok puasa apa enggak ya. Jadi nawaitu sauma in kana ghadan gitu misalnya. Ya, nawaitu puasa kalau emang besok, itu enggak boleh. Kudu dijazimah, dipastiin. Kudu besok. Gitu. Ya. Itu tidak boleh. Fa innaha laisat jazimah, itu tidak jazim. Perlentek. Ya. Illa, kecuali antastani dan niyatahu ila qauli syahidi adlin wa ihtimali ghalatil adli au kadrihi la yabtul al jazmu. Kecuali niatnya disandarkan kepada perkataan seorang syahid yang adil, orang yang ada seorang adil yang dia yang lihat ru'yah. Kita bergantung kepada dia. Dan terjadinya alternatif kesalahan orang, salah atau dustanya orang adil, maka tidak batal jazm. Ya. Kita percaya sama dia tuh. Besok puasa, saya udah ngeliat malam ini, nawaitu sauma ghadin ana ada ifat. Gitu. Ceblak, nggak tahu enggak. Gitu. Nah itu tetap masuk kepada jazim, nggak ada masalah. Gitu. Itulah ya betul al jazmu, jazimnya tidak batal, tetap jazm, masih boleh puasa. Ya. Saya pernah dulu lagi ke Bogor, ya, tinggal di rumah seseorang, itu hari raya, gitu. Kita ngedengerin radio, nggak tahu ya Muhammadiyah. Besok Lebaran, pagi-pagi kita disuguhin makan sama tetamu, namanya makan. Ya, artinya subuh-subuh udah minum, udah terus langsung jalan nyari masjid yang ngadain sholat Idul Fitri. Lah, nggak ada. Ya, muter sampai ke Jakarta nggak ada. Ke Melacin akhirnya. Ya, karena waktu itu saya bertamunya dengan orang Muhammadiyah yang jauh dari masjidnya. Ya, dia kira bareng gitu, cari sana cari sini lah, akhirnya mau ke masjid Muhammadiyah udah habis Idul Fitrinya. Itu. Dan ketika di Serang saya pernah ternyata ngikutin jamaah tahrir, ya, diundang sholat id pagi di spot hall pot, ya. Udah pagi-pagi di sini lagi Idul Fitri, subuh-subuh saya jalan ke sini, ya, gelap-gelap sampai sini orang kelar sembahyang. Saya mau udah kemarin sembahyangnya. Ya. Semua ada hukumnya, semua ada dalilnya. Baik. Sama seperti Jum'ah kan, adzannya kan satu kalau Hanafi, kalau Syafi'i kan dua. Mula-mula kan saya bingung, saya pikir, iya lupa Syafi'i gitu. Langsung berdiri, bela ini nggak ada yang bilalnya. Saya langsung berdiri kira jadi khutbah. Nggak tahu, astagfirullahaladzim. Ya. Turun lagi ke Syafi'i, jamaahnya Syafi'i bisa ditinggal, kabur saya. Karena di Mesir seumur hidup di Masjid Hanafi lah, sampai lupa itu kita Jumat Syafi'i, sampai lupa ya, seumur-umur. Hanya lagi di Mesir terkadang kalau pengen sholat Jumat Syafi'i ke masjid Imam Syafi'inya, pergi ke masjid Imam Syafi'i baru, atau ke Al Azhar.
Masjid Al-Azhar, Masjid Sayyidina Al-Husain, Masjid Imam Syafi'i, gitu. Baru dengan mazhab Syafi'i. Al-Azhar Syafi'i. Tapi tergantung imamnya sih. Kalau dia Al-Azhar tergantung imamnya Syafi'i, modelnya Syafi'i. Imamnya Hanafi, ininya Hanafi. Imamnya Maliki itu Maliki. Karena di Indonesia ini termasuk toleransi kepada perbedaan kan cukup tinggi. Tapi kalau dibanding di Mesir, kelihatannya 20 tahun ketinggalan lebih dulu di Mesir, ikhtilaf. Itu nggak ada ribut orang sholat ini rumahnya di sini, ini masjid terawih 8, ini 12, nggak ada yang lewatin, nggak ada. Yang udah di situ ngapain jauh-jauh? Kalau emang 20 tambahin lagi di rumah, gitu. Ya, tapi di masjid-masjid seperti Al-Azhar, masjid besar, masjid Imam Sayyidina Husain tetap 20. Gitu. Karena ngikutin semua mazhab, kan yang 8 nggak ada mazhabnya. Mazhabnya Rasulullah SAW. Ya. Wa mahma kana syakan aw yastanidu ila ijtihadin aw yastanidu ila istishabi hal kasyaqqil lailil akhirah min Ramadan fadzalika la yumna jazmun niyyah. Jika disandarkan kepada istifhal hal disertai situasi keadaan seperti ragu di akhir Ramadan, maka jazm niat juga itu tidak tercegah, boleh dijazmkan. Besok lebaran apa masih puasa ya? Udah Allah itu sawma godin, udah aja godinin aja. Enggak tahu begitu habis sama godin, wah lebaran besok ya nggak apa-apa, gitu tetap nggak dilarang. Ya. Orang Jawa bukan goden katanya, nama itu sawma goden. Aw yastanidu ila ijtihadin kal mahbus fil mamturah fil matmurah aw idza ghalaba ala dhanni dukhulu ramadhana bi ijtihadi fasyaqquhu la yamna'uhu minan niyyah. Atau disandarkan kepada usaha ijtihad seperti orang yang tertahan di penjara, ya, orang yang dibuang gitu, dia kan nggak tahu nih ini besok masih puasa apa kagak, apa udah lebaran, tetapi dugaan kuatnya itu udah masuk dengan bulan Ramadan bijtihadihi, dia coba cari ke atas misalnya, wah biasanya ini udah bintang begini nih, udah habis nih bulan nih, gitu. Atau dia ada usaha lah, gitu. Nah maka meskipun ragu tapi tidak melarangnya untuk tetap niat besok puasa, gitu. Tapi sekarang mah udah nggak perlu begini-begini, ada azan, ada buat duga, ada TV, ada apa baik. Ya, namun tetap hukum ini nih ada karena situasi tadi istishabu hal. Mungkin ada orang dilingkupi oleh satu keadaan yang ya, tadi seperti di penjara, seperti lagi teduh banget. Ya, kadang-kadang kan kita jam 4 udah kayak malam tuh. Itu. Nah coba kalau udah gelap-gelap begitu tiba-tiba ada orang azan aja sendiri, ya. Udah kita anggap maghrib baik, kita makan baik, kita masih jam 5. Ya. Orang gelap ada yang azan, itu masih jam 5 lah kan. Nih, tetap wa ma makana syakan lailatul syak lam yanfa'hu jazmuhu niyyah bil lisan. Kal, saya mau ada tetamu Kal, kalau ada suruh masuk Kal. Wa ma makana syakan lailatul syak, meskipun syak di malam syak, ya, lam yanfa'u jazmuhu niyatu bil lisan, maka kepastiannya niat itu dengan lidah itu tidak bermanfaat. Fa inna niyyah mahalluha qalb. Yang namanya niat meskipun di malam ragu dan dalam keadaan ragu tetap enggak cukup amal lidah. Itu penting. Niat itu karena niat itu tempatnya di hati. Tetap
Gitu. Jangan mulut doang, itu mah bocah kan. Oh, terus ngomong hadis pas besok suruh puasa marah. 8 malam udah niat. Niat. Emang niat apa? Lah ini kan namanya mulut doang. Niat itu di hati. Ya. Fa inna niyata mahalluha al-qalbu. Tempatnya di hati. Mesti. Ya, sampai kita makan anak kecil diajarin ya. Nawaitu shauma gadin, sajaku aku niat puasa esok bulan Ramadan. Niat di hati diucapin lagi baik. Ya, Arabnya diucapin, hatinya diucapin. Kudunya makan hatinya ngomong begitu, nawaitu shauma gadin. Udah kayak India jadinya ngomong. Ya. Ya. Niat itu di sini. Niat itu sama seperti sholat. Ya. Sholli Allah. Ya. Dan talafuz diucapkan. Tapi tetap nggak cukup kalau ininya nggak ada mah. Ya. Kan mulut kadang-kadang hazayan. Mulut itu kan ada hazayan. Apa hazayan itu? Karena udah biasa ngomong begitu, ngomong baik, artinya masih belum nyambung ge. Ya. Orang yang hazayan di sholat kah, dibaca Quran ke apa, karena udah oncer mulutnya, udah ayat itu udah sering ngomong, nggak tahu dia tidak tafahum, tidak mengikuti hatinya dengan bacaan itu. Bacaan udah sampai depan, hatinya masih di belakang. Hatinya malah yastadrikhu, yakni lah, gue baca apa ya? Kok sampai sini gitu. Ya, ada itu itu dipikir tuh, diterangin tuh begitu tuh. Ya luar biasa ulama, masya Allah. Ya. Pokoknya apa yang terlintas dalam ibadah kita, yang kasus itu kita alami, itu sudah ada pembahasannya dalam fikih. Karena ada namanya qadiyah fardiyah, gitu. Apa? Kasus yang diumpamakan. Bagaimana kalau terjadi akan begini apa? Belum terjadi udah itu. Ya, dan betul terjadi, hukumnya sudah ada. Dan tetap masih ada yang tidak, maka ulama-ulama yang sekarang melengkapi, menyempurnakan. Tapi kalau masalah ibadah hampir tapis. Wala yataswaru fiha jazmul qasdi, dan tidak dibayangkan di dalam ya, niat itu jazm, kepastian bertujuan ma'asyak. Tidak ada yang namanya jazmul qasdi ma'asyak, itu enggak ada. Cuma tadi kan misalnya kita ragu besok puasa apa enggak, tapi kita percaya sama orang yang adil, kan kita pasti ini boleh niat tuh. Itu sebetulnya malah ragu. Meskipun besok sebenarnya mah iya bulan masih puasa, tapi kena dia percaya kepada orang itu, maka tetap mesti jazm niat itu. Jangan, loh gimana nih ya, itu namanya bukan jazm. Maka la yatasawwaru, tidak digambarkan pihak di dalam niat apa jazmul qasdi ma'asyak, kepastian tujuan bersama ragu, enggak. Yang namanya jazmul qasd itu adalah yakin. Gitu. Masalah harinya benar apa kagak itu lain perkara, tetapi hati kitanya ya mesti jazimah, ya mesti pasti bulat. Kalau kata kita jazimah itu mesti bulat, ya, bahwa kan jazim bulat tuh, ya, mesti bulat bahwa puasa itu besok. Kita nggak dengar dari yang adil atau kita berusaha sendiri, ya, meskipun nyatanya bagian tetap itu puasa sah. Tuh, coba. Padahal kan nyatanya besok masih puasa, tapi karena kita percaya dengan yang adil, itu sah, itu sah. Sah. Sama dengan orang yang menetapkan ya hisab, ya, dan ternyata di 29 udah ngelihat hilal, udah buka. Lainnya yang pakai hisab masih puasa besok lah bagian. Kenapa dia nggak ngikutin itu? Karena dia nggak ngelihat.
ngelihat. Nah, kecuali dia ngelihat baru dia rubah. Kalau nggak ngelihat, udah. Cuman salah juga, udah nentuin hisab, dia nggak ngelihat. Dan itu dibahas di fikih, ada yang boleh, ada yang enggak. Selama perkara itu ada yang boleh, ada yang enggak, berarti satu, itu khilafiyah, itu ikhtilaf. Kedua, wudunya mah kalau masalah ibadah diambil yang negatif, yang enggak, gitu. Udah begitu kayak tetap aja boleh juga, karena asalnya adalah masalah ikhtilaf. Kama law qala fi wasti Ramadan, ya, artinya tidak diterima adanya jazm qasd bersama ragu, itu la yatasawwar fiha, tidak diterima tuh. Kama law qala fi wasti Ramadan, sebagaimana ada orang yang berkata di tengah-tengah Ramadan, asumu ghadan in kana min Ramadan, kan nggak mungkin. Orang baru 15 hari ilok, udah besok mau lebaran, kan nggak mungkin. Di situ orang ragu. Itu gambarannya bahwasanya yang namanya jazmul qasd itu, ya, la yastashib asyak, gitu. Bahwasanya kebulatan tujuan, kebulatan niat, qasd itu kan niat. Kebulatan niat itu, ya, tidak berbau keraguan. Kalau ada keraguan berarti tidak jazm, gitu. Kalau dia jazm ngedengar dari orang besok itu lebaran, udah sah. Meskipun sebenarnya mah besok masih puasa, itu tidak merusak jazmnya. Karena kalau jazm itu nggak bisa dirusak. Maka gambarannya orang baru 15 hari Ramadan ilok udah mau lebaran baik, kan nggak mungkin. Gitu gambarannya begitu. Fa inna dzalika la yadurruhu, itu tidak mengapa. Li'annahu tardidu lafzin wa karena itu apa namanya cuman ngulang-ulang lafal doang. Ya. Tetap di tengah-tengah Ramadan, besok Ramadan enggak ya? Nawaitu shauma gadin in kana ghadan min Ramadan. Ya. Ternyata memang baru 15 hari, puasa terus itu mah kan gitu. Karena faktanya itu tidak diragukan, kecuali di akhir-akhir yang memang yaumus syak, baru mesti ada jazm niat. Ya. Dan tempatnya niat la yatasawwaru fihi taraddud. Di hati itu tempatnya niat. Itu tidak diterima ada taraddud. Hati kan cuman dua, kalau enggak iya kan gitu hati. Ya. Bal huwa qati'un bi annahu min Ramadan, bahkan itu pasti bahwa dia bulan Ramadan. Wa man nawa lailan summa akala lam tafsud niyatuhu, lam tufsid niyat, lam tafsud niyatuhu. Ya. Kalau niat malam kemudian makan, ya niat malam masih makan enggak rusak niatnya. Kan niat maksudnya besok. Kalau kita niatnya makan maghrib, kan niat menurut Imam Syafi'i dari guru matahari itu udah boleh niat. Begitu habis buka tuh nawaitu shauma gadin, baru dibuka udah niat lagi, ya memang mulainya di situ udah boleh. Itu bahkan di kita mah dituntut tentu habis salat tarawih, begitu doa nawaitu shauma gadin, itu hadhihi bid'atun. Ya, tapi itulah ya, ulama punya fikih dakwah namanya, memahami agar orang niat dikontrol, dakwah dibikin jamaah, niat kan nggak boleh jamaah, ya. Karena itu di hati, ya. Tapi itu adalah satu ikhtiar. Takut orang jamaah ini orang awam takut, ya. Itu. Nah yang ustad mah ya kudu niat benar di hati, ya. Lau nawat imra'atun fil haidi summa taharat qabla al-fajr sahha shaumuha. Seorang perempuan lagi haid, ya kemudian suci sebelum fajar. Ya, perempuan itu niat dia lagi haid terus suci sebelum fajar, maka sah puasanya sebelum fajar kalau sucinya. Niatnya juga boleh. Wah kayaknya ini malam terakhir takut malam ini bersih. Gitu. Maka niat saya besok niat puasa kalau malam ini bersih.
ya maka boleh. Nah, ini yang kedua. Yang pertama, nah yang kedua itu kan pertama muraqabah, yang kedua niat ya. Oh, ini kedua ini kita bicara. Yang ketiga al-imsaku an isali syai' ilal jawab amdan ma'a dzikri shaum. Al-imsak an isali syai'in ilal jawab amdan ma'a dzikri shaum. Imsak ini mencegah sampainya sesuatu ke jauh ya, ke dalam perut. Dengan sengaja ini yang nggak boleh, dengan sengajanya ini ya, ma'a dzikri shaum ya, bersamaan bahwa dia ingat puasa, sengaja ini yang ya batal, maka dia imsak dari sampainya sesuatu ke jauh dengan sengaja ya, di samping itu dia ingat puasa. Fayufsudu saumuhu bil akli wasyurbi wassa'uti wal khuknati, dan rusaklah puasa dengan minum dan juga dengan makan, dengan minum, wassa'ut masukin obat dari hidung, dan khukna dan jeksi ya, wala yafsudu bil fasdi, tidak rusak, tidak batal, di pasdu wal hijamah, di hijamah dan iktihal bersifat ya. Wa idkhalul maili ilal udhun fil udhun wal ihlil. Dan kemasukan cairan ya ke hidung, ke uzun, apa uzun? Ke telinga. Wal ikhlil, dan ke gendang telinga. Illa an yaqtura fihi ma yaglubul masana. Kecuali tetesan di dalamnya yang tidak sampai ke al-masana. Apa masana? Apa masana ya? Masana kencing ya, masana kantong kemih atau tetesan di telinga ma yablugul masana ya. Tidak mencapai masana. Siapa yang tahu masana apa ya? Saya lupa. Seperti kencing maksudnya. Oh iya. Illa yaktur, kecuali tetesannya yang tidak seperti derasnya kencing, maksudnya begitu.
Ya, kalau netesnya derasnya kencing kan nggak boleh kan masukin segala sesuatu yang bersifat jauh, hidung, mulut, telinga, ya itu tidak boleh. Ya, tadi saut itu ke hidung, makan, minum, injeksi. Tapi kalau fasdu dengan hijama boleh. Nah, masukin cairan ke telinga kalau tidak deras begitu, ya itu tidak mengapa. Wa ma yasilu bi ghairi qasdin min ghubari tariq aw zubabatin tasbiqu ila jawfihi, atau dan yang sampai tanpa sengaja, debu jalanan, ilok di debu mangap, jadi debunya masuk ke mulut gitu, nggak sengaja, mungkin lagi angop kali, itu sampai segitunya ya. Ya, atau lalat, ya, yang segera masuk ke mulut, misalnya ke jauh, lalat lagi angop set aja, tasbiku cepat gitu ila jawfi, atau mayasbiku ila jawfi fil madmadah, atau yang segera masuk ke jawab, ke mulut ini, ke rongga ini ketika kumur madmadah, fala yabtur, tidak batal, tidak buka, illa idza balagha fil madmadati fayabtur, kecuali ya, kekumurnya itu sampai itu berlebihan, aja ketelan, batal. Ya. Li'annahu muqassirun, karena dia lalai. Wa huwa alladhi arada amdan. Nah, ini kata-kata amdan itu seperti tadi gambarannya. Ya. Disengaja. Nah, kalau tidak sengaja, ya. Nah, kalau kumurnya keterlaluan, meskipun itu enggak sengaja, tapi keterlaluannya itu ya dianggap serupa dengan sengaja. Amma dzikrus shaum, adapun maksudnya ingat puasa, fa aradna bihi al-ihtirazi 'anin nasi. Ini adalah keluar dari lupa. Kalau lupa itu lawannya ingat, maka enggak boleh. Kudu ingat. Ya, fa innahu la yabtur, itu tidak batal. Amma man akala amidan fi tarfain nahari, ya, summa dhahara lahu annahu akala naharan bitahqiq fa alaihi al-qada. Adapun orang makan sengaja, ya, di penghujung siang, ya, sore-sore gitu makan, ternyata zahara lahu, nyata ya dia bahwasanya dia makan masih siang, itu qada, ya, karena ilokil puasa udah mau maghrib, lupa gitu. Nah, itu artinya bahwa dia tidak ingat, ya, dia mesti ingat puasa. Al-ihtirazu 'anin nasi itu, ya, kalau nas maka tidak batal. Tetapi kalau sengaja, ya, sengaja di siang hari itu, wah kayaknya ini udah mau maghrib nih, ya, dia nggak itu lagi, udah buka aja dah gitu, belum. Nah, ini qada. Itu. Wa in baqiya ala hukmi dzannihi wa ijtihadi fala qada alaihi. Tetapi kalau memang itu, ya, usahanya dan dugaan kuatnya itu enggak qada. Fala yanbaghi an yaqula fi tarfain nahar ila binazarin wa ijtihadin. Maka tidak patut untuk makan di penghujung malam, siang, kecuali dengan nazar dan ijtihad. Dengan pengamatan, dengan betul-betul perenungan, ya, dan ijtihad, ya, dia makan aja, ya, ternyata belum, ya, itu enggak hukum tuh, hukum fikih itu hukum. Tapi kalau orang sufi tidak, ya, tetap dia qada, karena dia nyembah Allah, bukan sekedar melakukan sholat atau tidak, melakukan puasa atau tidak, ya. Jangankan begitu, ya, seperti Al-Imam Hallaj itu, dia sholat jamaah dengan imam, begitu assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullahaladzim,
itu terasa di hatinya bahwa sholat tadi kurang khusyuk, mundur lagi, ulang lagi. Allah. Itu karena dia menyembah Allah, bukan sekedar melakukan amal ibadah, bukan sekedar mengerjakan ibadah, ya, tapi dia menyembah Allah. Ya, kita mah sholat beda untung, gitu. Ilah ada kita, waduh kayak tadi kurang khusyuk, wah balik lagi ah, gitu. Nyengkodo aja kadang-kadang ya, udah lupa. Ya, itu perbedaan fikih dengan ar-rabi al-imsak anil jima. Yang keempat, ini tidak boleh jima, menahan dari jima. Apa jima itu? Wahadduhu taghyibul hasyafah. Hadnya jima itu adalah menenggelamkan hasyafah. Ya. Itu hasafah artinya batang. Ya, kalau tenggelam itu jima. Ya. Fa in jama'a nasiyan, kalau jima dalam keadaan lupa, lam yaqtur, tuh lupa tuh. Ya Allah. Ya. Orang kebanyakan tidur kali, Ramadannya tidur berdua-dua sama bininya. Tidur be kalau siang sampai lupa. Ya. Sampai lupa tuh sama ya. Itu kalau lupa mah enggak batal. Iya. Tapi kalau ingat, ini bahasanya enggak terus nih, kalau dipikir terus. Kalau ingat, ini udah 17 tahun ke atas semua kan ya? Ya. Kalau ingat misalnya lagi di atas, ingat, berhenti cepat, terusin puasanya. Jangan, wah, terlanjur, jangan, kudu berhenti di situ. Ya. Kalau diterusin mah udah kipaan itu apa? Kiparat. Ya. Wa in jama'a lailan aw ihtalama fa asbaha junuban lam yabtur. Kalau malam enggak ngapa-ngapa. Ya, mimpi juga ya ihtilam dan jadi junub enggak apa-apa. Wa in tala al-fajr wa huwa mukhalitu ahlahu fa naza'a fil hal. Tuh kan? Tuh. Jangankan lupa. Udah terbit fajar dia masih ngegaulin istrinya. Ya, maka cabut seketika gitu. Waduh azan gitu langsung. Waduh. Ya. Ya pikir mah begitu. Ya, sahha saumuhu, puasanya sah tuh. Kalau itu juga fanuzi'a fil hal, itu kalau fanuzi'a fil hal. Itu. Fa in sabara, makanya sabar tuh. Ya. Apa sabar maksudnya? Ya, kalau diam baik mah diterusin pas ada walisimatul kafarah. Rusak puasanya dan wajib kifarat. Lah sabar men ya, ayo aja diturutin udah inget gak? Al-khamis al-imsak anil istimna. Ini mencegah dari istimna. Ya, onani ya. Wa ikhrajul mani qasdan, mengeluarkan mani dengan sengaja. Bijima au bi ghairi jima, dengan jima atau tanpa jima. Fa inna dzalika yuftiruhu, itu membatalkan. Wala yafturu bi qiblati zaujatihi, nyium istri kagak batal. Wala bi mudaja'atiha ma lam yunzal, dan kalau kata kita mah cemplak-cemplakan selama enggak keluar mani. Gitu. Boleh. Ya. Tapi kalau pengantin baru mah jangan dah. Kalau pengantin lama boleh. Apalagi yang lama banget ya, udah gak nyetrum, udah yang lama ya udah anyep kayaknya. Lakin yukrahu dzalik, cuman makruh doang. Illa an yakuna syaikhan au malikan li irbih, kecuali kalau udah tua tadi itu udah lama tuh pengantinnya, au memang udah enggak punya hajat, menguasai hajat, menguasai irbihnya. Irbih itu hajatnya. Dia menguasai, bisa menguasai lah. Ya, istrinya dicium, dipeluk, tapi dia bisa menguasai. Cuman nyenengin istri doang gitu.
Fala ba'sa bit takbil, nyium enggak ngapa-ngapa. Wa tarkuhu aula, kalau enggak nyium, ninggalin nyium itu utama. Bau lagian Ramadan dicium-cium. Enggak puasa lagi bau, apalagi puasa ya. Wa idza kana yukhafu min at-takbil an yanzila faqabbala wa sabaqal mani aftara li taqsiri. Bagaimana dia takut mencium itu keluar mani dan nyium juga dan akhirnya keluar mani cepat, itu batal karena lalai. Ya. Yang as-sadis, yang keenam, al-imsak an ikhrajil qay, tidak boleh mengeluarkan muntah. Pastiqafal istisqa yufsidu saum. Dia usaha dikeluar apa? Istisqa itu ngeluarin apa? Apa namanya? Istisqa mencari muntah gitu. Muntah disengaja-sengaja itu merusak puasa. Ya, di istisqa dicari-cari muntah itu. Wa in zara'ahul qai'u lam yafsudu saumuh. Ya. Kalau muntah begitu saja itu tidak rusak puasanya. Ya, muntah beneran, ya. Tiba-tiba kita puyeng, muntah. Wah, batal gua. Enggak, yang batal mah dilogok-logok. Ini mah puyeng, wah, batal. Enggak, kalau fa idza qala ana khamatan min khalqihi aw sadrihi lam yafsud saumuhu. Kalau nelen ingus melalui tenggorokan atau dari dadanya itu tidak rusak. Artinya nelen teriak atau ingus kan, nah khama itu kan riak atau ingus. Nah kan ingus kalau turun ke dalam turun ke bawah jadi riak. Ya, itu ketelan, itu nggak apa-apa. Ya. Rukhsatan li umumil balwa, itu rukhsah karena musibah itu artinya itu umum banget begitu orang. Nah, saking umumnya maka nggak bisa dihukumkan batal. Kenapa? Karena bisa batal semua orang kalau begitu. Illa an yabtali'ahu ba'da usulihi ila fihi, kecuali kalau ingusnya itu, riaknya itu udah sampai ke bibir, itu batal. Ditelan lagi itu batal itu. Ya. Wa amma lawazimul iftar fa arba'ah. Ya. Ini kewajiban orang yang buka itu ada 4. Ya. Orang buka maka dia mesti wajib melakukan sesuatu. Itu ada 4 model, ada 4 kategori. Pertama al-qadha, kedua kafarah, ketiga fidyah, keempat imsak baqiyatin nahar, tasbihan bisaimin. Ya, tetap menjaga puasa sisa seperti orang puasa. Padahal separuh hari buka separuh hari, sisanya tetap puasa seperti orang puasa. Itu hukumnya. Ada hukumnya buka qadha, ada hukumnya buka kafarah, ada hukumnya buka fidyah, ada hukumnya jangan buka, terusin. Ya. Ini ada 4 lawazim kewajiban orang yang buka. Amal qadha, adapun yang diwajibin qadha, faujubuhu am ala kulli muslimin mukallafin. Ini kewajibannya umum kepada semua orang muslim yang mukallaf. Apa? Tarkus saumi bi uzrin au bi ghairi uzrin. Tidak puasa ada uzur atau dengan ada uzur. Orang kalau enggak puasa, siapapun ada uzur atau tidak ada uzur, tetap qadha. Ya, fal haid ya taqdis shaum. Orang haid mengqadha puasa. Wa kadzal murtad. Orang murtad juga ya, wajib qadha. Dia keluar dari Islam murtad 3 tahun, maka 3 tahun dia qadha tuh. Amal kafir wasabi wal majnun fala qadha alaihim. Adapun orang yang masuk kafir lalu Islam lagi enggak wajib qadha. Karena ada dalilnya. Islam ya jubbu ma mabok itu.
orang masuk Islam itu menghapus, menghalangi, menutup yang udah lalu. Ya, orang kafir masuk Islam nggak ada kan dibayar. Wasabi, kalau orang muslim kafir itu murtad maksudnya. Orang kafir orang kafir. Ya. Anak kecil dan orang gila enggak ada qada. Wala yastaritu tatabu'u fi qada'i Ramadan walakin yaqdi kaifa syaa mufarraqan aw majmu'an. Tidak disyaratkan qada Ramadan itu berturut-turut. Apa tatabu apa namanya? Ya berturut-turut. Tetapi qada kaifa syaa bagaimana kehendak dia, mufarraqan terpisah-pisah, majmu'an atau jadi satukan. Ya. Itu qada. Amal kafarah, adapun kafarah fala tajibu illa bil jima. Kafarah ini hanya diwajibkan dengan jima. Ya, orang jima tadi tuh ya, itu kafarah. Amal istimna wal aklu wasyarbu wasyurbu ma wa ma'adal jima fala tajibu bihi kafarah. Bagaimana kalau onani itu atau makan minum selain jima dah itu enggak wajib kafarah. Ya, itu wajibnya qada. Kafarah itu apa? Itqu raqabah, membebaskan satu hamba sahaya. Fa in a'sar, kalau berat, kalau susah, fasaumu syahrain mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Fa in ajiz, kalau lemah, fa it'amu sittina miskinan muddan ngasih makan 60 miskin semur. Ya. Wa amma imsaku baqiyatin nahar, adapun wajib dia ya puasa sisa harinya itu. Fayajibu ala man asabil fitri aw qassar fihi. Ya. Ada orang yang derhaka karena buka atau dia lalai. Ya. Malas-malesan puasa. Ya. Diomelin, lu kenapa? Lu puasa. Nah ini maka dia puasa. Terus tadi udah makan karena bader. Nah tetap ya bismillah udah makan udah puasa. Itu fikih juga ada pendidikan dan ada hukum keputusan hukumnya. Wala yajibu 'alal haid idza taharat imsaku baqiyatin nahari. Tapi kalau orang haid ya haid udah stop gitu. Pas dohor haid udah makan. Gitu. Ya. Wala 'alal musafir idza qadima muftiran min safari balagha marhalatain. Dan tidak juga wajib orang musafir ya ketika dia datang ya dia buka karena safar. Yang safarnya tapi balagha marhalatain. Ya, wa yajibul imsaku idza syahida bil hilali adlun wahid. Ya. Yaum asy-syak. Ini wajib imsak nih. Kita menyaksikan hilal dari orang adil yang seorang yang adil dia menyaksikan hilal di hari syak. Begitu ternyata ya begitu di hari syak ternyata itu puasa, maka terus puasa gitu puasa. Artinya jangan orangnya adil, tapi kan namanya hari syak. Kalau orang adil tidak di hari syak, memang dia orang adil. Tapi ini di hari syak, mungkin gelap begitu. Wah, ini kayaknya udah nggak puasa dah. Gitu. Ternyata rupanya masih puasa. Itu terusin puasa. Ya. Wasawmu fi safar afdal minal fitri illa idza lam yutiq. Puasa itu di dalam perjalanan afdal daripada buka kecuali kalau tidak mampu. Ini mazhab Syafi'i. Wala yafturu yaumun ya. Yauma yakhruju wa kana muqiman fi awalihi wala yauma yaqdimu idza qadima shaiman. Dan tidak buka orang yang ketika keluar dia mukim pada awalnya. Tidak. Ya. Dan juga tidak hari dia datang ketika dia datang puasa, tidak. Jadi orang puasa itu ya yang dikode itu ya masih dari awal, ya bukan tengah-tengah di perjalanan dia buka apa enggak, subuh-subuh dia pergi baru ya lewat 2 marhalah baru boleh. Nah kalau perginya dohor mau 2 marhalah juga ntar maghrib gitu.
Wa amal fidyah fatajibu 'alal hamil wal murdi idza aftarata khaufan 'ala waladayhima likulli yawmin mud. Ya muddu hinta li miskin wahid ma'al qada. Nah, ini fidyah nih wajib bagi orang yang hamil dan orang menyusui ketika dia buka dua-duanya karena takut kepada anaknya, khawatir. Nah, maka dia bayar fidyah 1 hari 1 mud hinta plus qada. Ya, orang menyusui, orang hamil memang berat. Ya. Mud juga dan qada juga. Wa syaihul haram idza lam yasum tasaddaq an kulli yaumin mudda. Tapi kalau udah tua renta, udah pikun, ya kalau dia enggak puasa bersedekah 1 hari 1 mud. Wa amma sunan naqifuna walhamdulillah al-Fatihah.